Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour 2024 seri pertama Super Bad Rapid dan Blitz Polandia. Turnamen ini sudah menyelesaikan sesi rapidnya kawan dan dimenangkan oleh Wei Yi, diikuti oleh Magnus Carlsen, selisih hanya 1 poin. Luar biasa permainan Wei Yi kawan di sesi rapid di hari pertamanya terlihat kurang meyakinkan, kalah oleh Magnus Carlsen, kemudian menahan imbang permainannya Vincent Kemmer kawan. Dan satu lagi menghadapi siapa itu? Remis kawan. Kemudian di hari kedua dan di hari ketiga penampilannya luar biasa. Mendapatkan 3 kali kemenangan berturut-turut. Di hari ketiganya 2 kali menang, 1 kali remis kawan. Memimpin turnamen rapid dengan 13 poin. Nah, permainan impresif Wei Yi ini kawan berlanjut ke sesi pertama permainan Blitz kawan. Dari 9 game yang dia mainkan, Wei Yi ini sempat kalah oleh Domara Djurgården dan bermain remis melawan Magnus Carlsen. Sisanya sapu bersih kawan terhadap 7 pemain yang lain. Mendapatkan 7,5 poin. Selisih 1,5 poin atas Magnus Carlsen. Bersama Arjun Erigaisi dengan 6 poin yang sama. Magnus Carlsen pada game pertama Blitz kawan sempat menang melawan Kirill Shevchenko. Tapi kemudian saat berhadapan dengan Praggnanandhaa, Magnus kalah. Dan kemudian berlanjut kawan blunder besar melawan Abdus Satrov. Bahkan setelah permainan selesai kawan, saat menghadapi Praggnanandhaa, Magnus Carlsen berkomentar setelah kalah dari Praggnanandhaa ini kawan, dia benar-benar kolaps sistem sarafnya kawan. Bisa kalian lihat hasilnya saat melawan Abdus Satrov, dia blunder besar, blunder menteri kawan. Padahal pada game pertama menghadapi Shevchenko menang, kemudian sistem sarafnya kolaps saat menghadapi Praggnanandhaa. Oke, kita lihat saat menghadapi Praggnanandhaa game kedua, sesi Blitz pertama. Masih ada sesi Blitz di hari kedua nanti malam kawan. Oke, pion E4 dari Praggnanandhaa. Ada karukan kawan dan karukan pertukaran dipilih oleh Praggnanandhaa. Kemudian ada gajah D3. Pion C3 lanjut Praggnanandhaa. Pion E6 lanjut Magnus. Ini cukup aneh, mungkin kalian kenapa Magnus bermain dengan pion E6 malah mengurung gajah terangnya kawan. Kalau Stockfish menyukai kuda F6 terlebih dahulu atau menteri ke petak C7 mungkin. Ini rekomendasi ketiga dari engine kawan. Kita lihat saja apa ide Magnus dengan pion E6-nya mengurung gajah terangnya kawan. Gajah F4. Kemudian ada gajah D6. Pertukaran. Ambil balik. Nah, kuda F3. Kuda G berkembang ke E7. Rokade. Diikuti dengan benteng E1. Gajah D7 dikeluarkan, koneksikan 2 bentengnya Magnus. Kemudian kuda B berkembang ke D2. Lanjut Praggnanandhaa. Ada pion F6 kawan, perkuat atau kontrol peta E5 ini dari manuver kuda ataupun tantangan pertukaran kawan. Coba lihat dengan dorong pion, artinya peta ini juga lemah kawan. Apakah untuk dukungan pertarungan? Kita lihat saja. Praggnanandhaa mencoba ekspansi di sisi menteri kawan dengan pion B4 terlebih dahulu. Ada pion B6, terus melanjutkan dengan pion A4, benteng AC8. Mencoba persiapan menyerang pion lemah kawan di lajur C. Benteng diangkat naik ke petak E3, persiapan doubling jelas, ataupun ya perkuat baris ketiganya nanti kalau ada discover di sini kawan. Gajah siap direposisi. Gajah E8 lanjut Magnus, menteri E1 menyerang pion lemah kawan. Ada gajah F7 pertahankan posisi, dan Praggnanandhaa ingin membuka lajur A dengan pion A5, ditahan oleh Magnus dengan kuda F5 menantang pertukaran dengan gajah terang menyerang benteng. Pertahankan benteng mundur ke E2 dan kuda C manuver ke E7 untuk perkuat saudaranya di peta F5 ini kawan. Dan juga buka serangan bagi pion di peta C3. Kuda F1 Disney lanjut Praggnanandhaa. Buka akses menteri menjaga pion kawan. Dan menteri D7. Apakah untuk ruang bagi kudanya manuver nanti kuda satunya mengikutinya di peta F5. Jadi apa? Shifting kawan. Dan Praggnanandhaa membuka lajur A kawan, pion A pukul pion B6, pion A ambil balik pion B6. Nah, di sini kuda G3 menantang pertukaran kuda, ditolak, kuda lari ke D6. Di sini Praggnanandhaa menyerang pion. Benteng A6 perkuat dengan benteng B8. Praggnanandhaa buka ruang kawan, juga ingin mendapatkan ruang juga bagi pionnya di sisi raja, buka ruang bagi pergerakan raja agar nanti kalau dalam permainan endgame tidak ada kejutan di baris belakang seperti biasa. Magnus dengan benteng FE8. Benteng E bergeser ke A2. Doubling kawan. Persiapan mungkin ancam menteri nanti. Kuda F5. Ada benteng A7. Di sini ada benteng B7.
hadang, tantangan atau menantang pertukaran benteng kawan. Tadi di sini kalaupun ada tantangan pertukaran kuda, tentu kalau kalian terima, lagi-lagi kalian akan ditantang kawan untuk mencoba pertukaran dengan gajah terang, atau mungkin ada discover di sini. Ya, menteri bergeser saja. Prak tadi menahan diri mencoba menyerang menteri tapi diblokade oleh benteng B7 dan Prak di sini meninggalkan bentengnya kawan. Baru pertukaran kuda pukul kuda F5. Meninggalkan bentengnya kawan. Magnus ambil balik menggunakan pion discover pada menteri. Kalau tadi kalian memilih untuk mendapatkan benteng kawan, maka ya diambil balik terlebih dahulu. Ambil balik oleh menteri, kalian kalah jumlah perwira kawan. Putih masih punya sepasang kuda plus dukungan gajah terang plus menteri. Kalian hanya punya benteng plus gajah. Tentu salah satunya akan disikat. Berapa langkah berikutnya putih menang kawan. Oleh karena itu Magnus tadi ambil kuda terlebih dahulu menggunakan pion temponya ancam menteri. Tapi ada benteng A8. Kalian tidak bisa ambil menteri kawan. Benteng mundur kembali ke B8. Menteri bergeser ke A1. Baku hantam di peta A8 kawan, jual beli. Blokade dengan menteri. Menteri E8. Menteri A7 coba serang pion. Backup menteri D8. Kuda mulai manuver kawan ke peta D2 dan ada tantangan pertukaran. Kira-kira ambil menggunakan gajah kah atau ambil menggunakan kuda? Jika menggunakan kuda maka keseimbangan terjadi. Kekuatan gajah terang versus gajah terang kawan. Permainan dirasa mungkin akan berakhir miss. Pragnananda sebagai pegang putih ingin mencoba menang kawan. Ingin membalas kekalahannya di Piala Dunia Catur. Dia sikat menggunakan gajah. Sekarang tidak ada keseimbangan lagi kawan. Dimana kuda melawan gajah terang. Coba lihat evaluasi dari engine. Putih mempunyai keuntungan di sini. Ya tentu saja keunggulan kuda ini bisa manuver ke peta terang, ke peta gelap kawan. Fleksibilitas kuda seperti itu. Cuma range serangannya pendek, beda dengan gajah. Cuma masalahnya di sini. Gajah ini kita lihat ruang-ruang terang sementara mampu dikontrol oleh putih kawan. Pion-pion putih berada di ruang gelap. Nah, coba di sini lihat pion-pion hitam berada di ruang terang. Ini juga kurang bagus bagi gajah terang kawan. Tidak banyak ruang terang yang terbuka. Kita lihat saja apa mampu dimanfaatkan oleh Pragnananda dan apakah Magnus mampu menahan pergerakan kuda ini. Pion G3 tadi selepas pion F5 ada pion H6. Nah, raja maksud saya menteri bergerak ke peta B7. Langkah kesalahan ternyata dari Pragnananda kawan. Yang terkuat langsung saja manuver untuk menekan dua pion ini sekaligus. Mungkin pion F4 didorong diadu atau dilepaskan untuk merusak struktur pion kawan. Bisa jadi. Atau mungkin Magnus menahan diri juga. Bermain dengan ya gajah ini melindungi pion ataupun dorong pion kawan ke peta G6 untuk perkuat posisi pion F5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Prak terburu-buru menempatkan menterinya ke peta B7. Pion G5 tidak mampu dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen kawan. Pion F4. Lepaskan pion. Pecah posisi pion-pion ini. Nanti menteri juga bisa mendapatkan pion yang di sini. Cuma masalahnya juga menteri putih akan juga predeli pion-pion hitam kawan. Tapi dirasa cukup seimbang dengan memecah pion-pion F4. Tapi dorong pion G5. Maklum kawan, kontrol waktu sudah mendekati 10 detikan. Jadi tak perlu kita analisis terlalu mendalam dalam permainan blitz yang tersisa 10 detikan kawan. Kata Nets Medinov, siapa yang menganalisa permainan blitz, dia adalah orang bodoh. Termasuk admin. Sering mengulas, memperdalam analisis dalam permainan blitz. Oke, baku hantam peta G5. Kemudian baru aktif kuda ke peta E3. Nah, sekarang gajah bergerak ke E6. Lindungi dua pionnya sekaligus kawan. Menteri dekati gajah. Ada raja dekati gajahnya. Pion C4 mulai bongkar permainan kawan. Ambil terlebih dahulu. Dorong pion D5 ganggu gajah agar mundur. Nah, menteri bergeser kawan. Tidak terburu-buru untuk caplok pion Disney. Kalau caplok pion yang Disney mungkin. Pion B5 mungkin. Pragnananda ingin coba shifting, bergeser untuk mendapatkan pion-pion di sisi raja ini terlebih dahulu. Cukup bagus idenya. Langsung ditantang Magnus kawan. Magnus juga ingin menusuk lewat belakang. Cuma konstruksi pion ini cukup bagus untuk melindungi raja. Menteri H7 skak. Raja mundur ternyata langkah blunder dari Magnus Carlsen kawan. Blokade yang terkuat. Satu-satunya langkah agar permainan tetap seimbang kawan. Raja bergeser mundur, dimanfaatkan menteri ke G8 skak. Raja maju ke E7, lagi-lagi langkah kesalahan.
Kalaupun blokade dengan menteri ke petak F8, ya bisa melakukan skak di sini kawan dan bisa mendapatkan pion ini ataupun juga pion ini untuk meloloskan pion yang ini. Raja maju ke E7, kuda caplok pion C4 sekarang untuk dukungan bagi pion melakukan skak. Skak terlebih dahulu sebelum memindahkan kuda kawan. Raja bergeser, caplok pion B6 skak. Raja ambil pion. Sekarang giliran menteri juga menyerang. Raja mundur ke petak C7, ambil gajah. Menteri ambil kuda. Kita lihat jumlah pion setara. Cuma posisi Raja Hitam terbuka kawan. Kemudian ambil pion F5. Magnus ambil pion B4. Menteri Putih ambil pion G5. Magnus hanya tersisa satu pion kawan. Pragnananda dalam posisi kemenangan unggul satu pion. Magnus belum mau menyerah dengan raja yang telanjang kawan. Menteri bergerak ke petak F4 untuk lindungi posisi pion, dan posisi pion hitam ini sulit untuk didorong dan akan kawal pion di lajur G. Kita lihat saja kawan. Raja mulai bergerak kawan. Sekarang mulai dorong pion G. Menteri mencoba ya menahan laju pion kawan dan melakukan counter, mungkin ada discover, harus berhati-hati. Raja maju ke petak G3, Menteri D3 skak. Raja maju ke H4, Menteri ke petak B1 ingin menyerang lewat belakang kawan, tak ada masalah. Giliran sekarang Prak menyerang. Raja mundur, diikuti Raja Putih maju. Ada Menteri bergerak ingin melakukan serangan di sini mungkin nanti. Nah, pion dorong maju terlebih dahulu oleh Prak. Skak di diagonal kawan. Raja maju ke G6, Menteri D3. Magnus masih mencoba kawan, tapi posisi Menteri Putih ini sangat bagus posisinya. Menahan pion, maaf salah klik. Menahan pion hitam, juga mengawal pion F-nya sendiri kawan, dan cut off posisi Raja Hitam. Raja maju ke G7, Menteri bergerak ke C4, Menteri bergeser ke E5 skak terlebih dahulu. Raja bergeser kawan, semakin jauh posisi Raja Hitam terhadap rajanya Pragnananda sekarang. Mulai dorong pion G6 lagi. Nah, Menteri D3. Menteri kembali ke lajur F kawan. Pin pion agar tidak didorong dan lindungi pionnya sendiri. Raja kembali ke lajur E. Nah, skak lagi kawan, memaksa raja menjauh lagi. Nah, Prak maju rajanya ke petak G8. Walaupun terlihat kurang bagus menurut engine, melakukan skak terlebih dahulu kawan. Opsinya cuma Prak ingin lebih cepat promosi, karena kalian tahu sendiri kontrol waktu sudah mulai mepet juga kawan. Dorong pion, skak terlebih dahulu setelah raja bergeser, caplok kawan. Walaupun bukan langkah-langkah yang kuat dari kedua pemain, tak ada masalah. Walaupun begitu, Putih masih tetap unggul kawan. Caplok oleh Magnus Carlsen, dorong pion kawan. Nah, Magnus melangkah Menteri ke petak E5. Menteri bergeser ke petak H3 yang terkuat menurut engine. Tapi sudah tidak mungkin juga. Paling tidak untuk memperpanjang permainan kawan, mungkin menurut engine. Selepas Raja bergeser ke F8, sudah tidak ada tempat untuk melakukan skak, dan satu pion ini bisa promosi di langkah berikutnya. Di langkah ke-69 ini kawan, Magnus Carlsen menyerah. Dan dia berkomentar, dia kolaps kawan. Sistem sarafnya kolaps saat menghadapi Pragnananda ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Untuk video nanti siang, saya akan carikan game yang bagus juga dari permainan WY. Atau kita ulas dari Champion Chess Tour kawan. Magnus lagi kawan saat menghadapi Denis Lazovic. Ya, nanti admin akan cek lagi game-game yang bagus. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.